Baik pemirsa, kita masih di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita lanjutkan Pak Quraisy. Ya. Ketika Allah mengundang dan dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim, didengar oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia ini, mereka berbondong-bondong. Sebetulnya sebelum mereka berangkat, Pak, apa sih pesan Allah terhadap orang-orang yang mau pergi haji ini, Pak? Ya. Itu salah satu pesannya. Ada ayat Al-Quran menyatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kita terjemahkan, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu oleh ulama di sini diartikan dua arti. Kita lihat dulu, takwa itu artinya menghindarkan diri dari bahaya. Menghindarkan diri dari bahaya itu, bisa bahaya itu berkaitan dengan fisik. Ya kan? Ya, ya. Bisa bahaya itu berkaitan dengan rohani. Berbekallah supaya Anda terhindar dari bencana fisik. Apa artinya? Pelajari bagaimana supaya sehat. Kalau kurang sehat, makan vitamin. Siapkan makanan. Siapkan uang. Jangan sampai di sana kelaparan, tidak ada uang. Itu berbekal supaya tidak terjerumus dalam bahaya yang berkaitan dengan fisik. Bahaya yang berkaitan dengan sisi rohania. Siapkan mental Anda. Berbekal dengan kesabaran. Karena di sana banyak orang. Anda bisa marah. Anda bisa bertengkar. Kalau tidak sabar. Berbekal dengan pengetahuan. Karena kalau Anda tidak tahu, haji Anda sia-sia. Itu. Ini yang mesti dipersiapkan. Itu sebabnya Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan tertentu. Sebenarnya hajinya sendiri bisa selesai dalam 4 hari. 4 hari. Ya toh? 9 Zulhijjah wukuf. 10 Zulhijjah melontar. 11 melontar yang kedua. 12 melontar yang ketiga. 4 hari selesai. Di celah-celah itu ada tawaf ifadah dan tawaf wada. Tetapi bulan-bulan tertentu supaya niatnya dipasang lurus, jangan ada godaan setan, pengetahuannya ditambah, mentalnya diperkuat, duitnya diperbanyak. Ya kan? Itu pesan Allah menyangkut persiapan itu tadi. Nah, haji ini wajib. Ada satu saya punya kesan yang luar biasa. Ada seorang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, wahai Nabi, haji yang wajib ini setiap tahun atau sekali seumur hidup? Subhanallah. Seandainya Nabi menjawab tiap tahun, repotnya luar biasa. Dijadikan iya toh? Setiap orang yang mampu tiap tahun harus haji. Ini bukti bahwa Nabi ini, Nabi Muhammad dalam menjawab persoalan agama itu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berkata, sekali seumur hidup cukup. Kalau tidak dapat bimbingan Allah, waktu itu gampang sekali orang ini. Sekali seumur hidup. Dan karena Allah menghendaki kemudahan buat umat manusia. Saya pindah lagi, ada haji, ada umrah. Umrah itu wajib atau sunnah? sunnah. Nah, beda pendapat ulama. Ada yang berkata wajib, ada yang berkata sunnah. Dalam konteks kemudahan ini, maka ketika melaksanakan ibadah haji, orang bisa dalam saat yang sama melaksanakan ibadah umrah. Karena itu, cara beribadah haji ini ada yang dinamai tamattu, ada yang dinamai qiran, ada yang dinamai ifrad. Kemudahan dari Allah. Daripada 2 kali kamu datang, oke, sekaligus haji dan umrah.
Tamattu itu melaksanakan ibadah haji dulu, ibadah umrah dulu. Setelah ibadah umrah selesai, buka pakaian, tunggu waktunya haji. Tidak usah pulang ke. Datang tanggal 9 Zulhijjah ke sana, itu tamattu. Bisa juga qiran, sekaligus melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan niat yang sama. Ada juga yang ifrad, saya hanya mau haji aja sekarang. Nanti tahun depan atau kesempatan lain saya bisa umrah. Karena umrah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Beda dengan haji, ada waktunya yang tertentu. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Quraisy. Pemirsa dan jamaah penonton di studio, kita telah mendapatkan penjelasan dari Pak Quraisy tadi. Pak Mansur, sebelum panjang Anda mau Oh tanya gitu ya? ya Bu ya. Iya. Masalah Ya. haji kecil dan haji besar nih Pak Quraisy. Ini Oh, apa ya. maknanya Pak Quraisy? Ada yang bilang haji besar, ada yang bilang haji kecil. Mohon penjelasan Pak Quraisy. Iya. Iya. Silakan, saking semangatnya memotong pembicaraan saya. Sudah haji enggak? Udah, Sudah, alhamdulillah. Sekarang begini Bu, saya beri gambaran umum lagi. Terkadang kita punya istilah yang berbeda dengan istilahnya Quran. Oke. Haji ada yang oleh Al-Quran dinamai Al-Hajjul Akbar, haji akbar. Kalau ada haji yang besar, otomatis ada haji yang kecil. Nah, kita selama ini memahami bahwa haji besar itu, haji akbar itu adalah haji yang wukufnya terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau wukuf bukan hari Jumat, bukan haji besar, dianggap haji kecil, begitu ya? Iya. Ya. Itu Quran tidak berkata begitu. Quran itu menyatakan haji itu adalah haji akbar. Jadi setiap tahun haji akbar. Sedangkan umrah itu haji asghar, haji kecil. Ya toh, jadi beda. Haji kecil itu umrah, haji besar itu haji. Memang kalau wukuf jatuh pada hari Jumat, ada keistimewaannya dibanding dengan hari lain. Keistimewaannya itu yang pertama, hari Jumat itu hari raya mingguan. Sehingga bergabung hari raya mingguan dengan hari raya tahunan haji. Yang kedua, hari Jumat itu hari wukufnya Nabi. Nabi hanya haji sekali. Hari wukufnya Nabi, sehingga bergabung hari istimewanya Nabi dengan hari istimewanya orang yang wukuf di hari Jumat. Ini yang orang katakan lantas haji akbar. Padahal sebenarnya bukan itu haji akbar. Selanjutnya akan kita berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya kepada Pak Quraisy Shihab. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Taman Surga, tamannya orang-orang yang baik.